One, two, three, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Saria dengan NIM 190100023. Saya dari kelas Bimbingan dan Konseling 2019 ingin membahas mengenai depresi pada remaja. Nah, pertama-tama, apa itu depresi? Jadi, Depresi adalah gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan depresi, kehilangan minat atau kesenangan, menurunnya energi, perasaan bersalah atau rendah diri, sulit tidur atau nafsu makan berkurang, perasaan kelelahan dan kurang konsentrasi. Hal tersebut dikarenakan gejala depresi pada remaja dianggap sebagai sensitivitas perasaan yang berlebihan, mood yang berubah-ubah, dan timbulnya gejala depresi bersifat fluktuatif. Nah, setelah kita tahu apa itu depresi, maka kita harus mengetahui penyebab-penyebab dari depresi tersebut. Depresi biasanya terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor, seperti misalnya seseorang yang memiliki riwayat kesehatan keluarganya mengalami depresi, maka ia akan cenderung untuk mengalami depresi juga. Menurut Kaplan dan Nolen, Hoeksema dan Girgus, faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas faktor biologis, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial, di mana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang pertama, faktor biologis. Kedua, faktor psikologis atau kepribadian. Ketiga, faktor sosial. Setelah kita mengetahui penyebab-penyebab atau faktor-faktor terjadinya depresi, maka kita lanjutkan kepada akibat yang dihasilkan atau akibat dari terjadinya depresi pada remaja. Berikut adalah akibat dari terjadinya depresi pada remaja. Terjadinya depresi pada remaja mengakibatkan beberapa hal seperti bertambahnya konsumsi merokok pada remaja laki-laki, bertambahnya kasus bunuh diri, gangguan tidur, gangguan interpersonal, gangguan pekerjaan, gangguan pola makan. Selain itu juga ada perilaku-perilaku yang merusak, seperti penggunaan obat terlarang dan lain sebagainya pada remaja. Oke, kita berlanjut kepada macam-macam depresi. Setelah kita membahas yang sebelumnya, maka coba simak beberapa tayangan mengenai macam-macam depresi berikut ini. Yang pertama ada yang dinamakan dengan major depressive disorder. Di sini ada beberapa gejala yang bisa kalian lihat dari major depressive disorder atau MDD. Yang kedua ada yang dinamakan dengan gangguan distimik atau distimia atau dystemic disorder. Nah, ini adalah depresi yang sudah tidak biasa ya. Jadi masuk ke tahap depresi yang cukup parah. Depresi ini berlangsung lama, minimal 2 tahun berturut-turut untuk dewasa dan 1 tahun untuk anak-anak. Nah, depresi ini ditandai dengan hilangnya semangat, merasa rendah diri, tak punya harapan, dan serba kekurangan. Produktivitas menurun, dan pola tidur terganggu. Dalam keadaan berat, bukan tidak mungkin seseorang memiliki pemikiran menyakiti dirinya sendiri atau bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri. Pada penderita usia 21 tahun bisa berasosiasi dengan resiko tinggi gangguan kepribadian dan penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol. Halo teman-teman, nah setelah kita tahu apa itu depresi, penyebab dari depresi, macam-macam depresi, dan lain sebagainya, maka kita harus tahu juga nih apa solusinya.
Apa ya? Ketika misalnya kita mengalami depresi, apa yang harus kita lakukan? Atau misalnya teman kita ada yang mengalami depresi, apa sih yang harus kita lakukan? Maka berikut ini saya akan memberi tahu solusi tentang cara mengatasi depresi atau cara kita ketika menghadapi depresi. Simak ya. Depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup atau terapi psikologi dan juga pengobatan secara teratur. Orang yang menderita depresi pastinya mengalami galau, stres, pikiran-pikiran negatif itu masuk ke dalam otak kita gitu ya. Salah satu cara untuk menambah pikiran-pikiran positif kita, menggantikan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita, dan memunculkan perasaan bahagia, senang adalah dengan cara mengubah pola makan. Seperti mengkonsumsi yang manis-manis, mengkonsumsi kafein, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita merasa tenang akan sebuah peristiwa yang telah kita alami dan kita curahkan semuanya di dalam berdoa tersebut. Yang ketiga, kita harus memiliki keberanian untuk berubah, di mana mungkin sebelum-sebelumnya kita memiliki kehidupan yang berantakan, kehidupan yang kurang baik. Jadi kita merubah diri kita, memiliki keberanian dan kemauan tentunya untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, yang keempat adalah dengan cara berekreasi. Ya, setidaknya kita bisa membuat diri kita terhibur untuk sesaat gitu ya. Jadi beristirahat dari pekerjaan kita yang sebelumnya yang membuat kita mumet dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan terapi psikologi. Ada beberapa terapi psikologi seperti terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor, dan terapi kognitif atau CBT. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.